Stellar Transformations, episode 36. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Tombak Sang Penakluk, serangan tombak jarak dekat, sungguh tangguh. Dengan mata sedingin es, Qin Yu menelan ludah dengan paksa. Baru saja ia mencoba melancarkan beberapa serangan jarak dekat menggunakan Stellar Field, tetapi Xiang Yang tiba-tiba langsung menetralkannya dengan serangan Sweeping Away Thousands of Troops. Seorang Xiuzenis yang menggunakan serangan jarak dekat. Ini sungguh aneh. Umumnya, para Xiuzenis menyerang menggunakan pedang terbang mereka, tetapi Xiang Yang berlatih seni bela diri murni dan telah mencapai levelnya saat ini secara otodidak. Berkat pengalamannya sendiri, cara berlatihnya berbeda dari aliran Xiuzhen lainnya, dan metode serangannya sangat individual. Kakak, Xiang Yang ternyata jauh lebih kuat dari yang kita duga. Siapa sangka dia jago bertarung jarak dekat. Dia tidak hanya punya baju zirah, tapi juga tombak panjang. Berkat itu, serangan dan pertahanannya sangat tangguh, kata Xiao Hei menggunakan indera sucinya. Qin Yu dengan tenang berkata melalui komunikasi indera suci, mari kita cari titik lemahnya. Jika kita tidak berhasil, kita harus menggunakan jurus terakhir dalam rencana kita. Langkah terakhir, baiklah. Suara Xiao Hei menjadi tegas. Qin Yu menatap Xiang Yang dan tiba-tiba berkata sambil tertawa dingin, Xiang Yang, di awal pertarungan, kau berhasil menyelamatkan nyawa kecilmu berkat baju zirahmu. Tadi aku melancarkan serangan dahsyat, tapi kau menyelamatkan nyawamu lagi dengan bantuan tombak penakluk ini. Lain kali, aku ingin melihat bagaimana kau akan menghindari kematian. Qin Yu telah melancarkan pukulan mematikannya 2 kali tetapi Xiang Yang telah meniadakan semuanya dengan menggunakan kartu truf rahasianya. Xiang Yang berkata sambil tertawa acuh tak acuh, memang, pertama kali kau begitu licik sampai aku hampir tertembak. Kedua kalinya kecepatanmu cukup menakutkan dan benar-benar membuatku terlonjak. Tapi, apa kau benar-benar berpikir aku akan memberimu satu kesempatan lagi? Qin Yu, tadi kau kemungkinan besar terkena tombakku. Rasanya tidak enak, kan? Aku punya nasihat untukmu, jangan mencoba melawan karena rasanya akan lebih buruk nanti. Senyum aneh samar muncul di sudut mulut Xiang Yang. Beberapa saat yang lalu Qin Yu harus menahan lebih dari separuh kekuatan serangan sapu bersih ribuan pasukannya sehingga ia mengira tubuh Qin Yu telah terluka parah. Namun, Xiang Yang telah salah memperhitungkan kekuatan Qin Yu. Qin Yu tidak hanya memiliki tubuh yang sangat kuat, tetapi juga kaos dalam tanpa lengan yang tampak biasa saja yang dikenakannya dipalsukan oleh Lei Wei. Kaos dalam itu bukanlah pakaian biasa dan sangat nyaman dipakai. Begitu Qin Yu diserang, kaos dalam itu akan menjadi keras dari yang tadinya lunak dan menyerap lebih dari setengah kekuatan serangan dalam sekejap. Oh, teknik tombakmu cukup kuat, tapi bukan ancaman bagiku. Energi di dalam tubuh Qin Yu mulai melonjak. Saat diam, tubuhnya setenang gunung, dan saat bergerak, kekuatannya bagaikan guntur yang menggelegar. Qin Yu sangat percaya diri dengan serangan jarak dekatnya karena ia telah menghabiskan sebagian besar waktu dan energinya untuk melatih teknik pertarungan jarak dekatnya. Udara antara Qin Yu dan Xiang Yang mulai bergetar sedikit. Xiang Yang tiba-tiba membuka matanya dengan keras. Tangan kanannya yang memegang tombak tiba-tiba berputar. Dalam sekejap, kepala hitam tombak penakluk menembus udara dan menyerang Qin Yu dengan sangat cepat sambil berputar. Kepala tombak mengikuti alur gerakan yang samar-samar. Pada saat yang sama, udara di area putaran kepala tombak tiba-tiba tersedot sepenuhnya. Tombak itu datang ke arah Qin Yu bagaikan naga air hitam yang berputar. Tubuh Qin Yu bergerak bagai angin sepoi-sepoi. Bersamaan dengan itu, ia mengulurkan tangan kanannya, tiba-tiba membentuk cakar, dan langsung meraih tombak penakluk. Dilindungi oleh sarung tangan api, tangannya pasti bisa menghantam tombak itu secara langsung. Xiang Yang mendengus dingin. Ia sedikit mengerahkan kekuatan lengannya. Tombak penakluk, yang menusuk Qin Yu, tiba-tiba berubah gerakan menjadi sapuan horizontal dalam sekejap mata. Tidak, ini bukan sapuan horizontal, melainkan serangan sapuan frekuensi tinggi yang berkelanjutan. Qin Yu awalnya ingin meraih tombak penakluk dengan tangan kanannya, tetapi tombak itu menghantam telapak tangannya dengan keras. Pada saat yang sama, tombak itu melesat maju mundur dengan sangat cepat, menciptakan ilusi yang samar. Dalam sekejap, tombak itu menebas lengannya 5 atau 6 kali. Semakin lama, semakin kuat. Aku harus mendekat. Qin Yu mengabaikan rasa sakit di lengannya dan langsung menyerang Xiang Yang lagi. Namun, karena tombaknya terlalu panjang sementara ia hanya mengandalkan lengannya,
ia tidak bisa menyentuh Xiang Yang, sementara Xiang Yang bisa menyerangnya sesuka hati menggunakan tombak panjang itu. Bermimpilah. Melihat Qin Yu mendekat, Xiang Yang tertawa dingin. Pada saat yang sama, tubuhnya bergerak seperti ilusi. Tombak di tangannya berubah menjadi beberapa siluet yang mulai menghampiri Qin Yu. Ayah! Kilatan petir menyambar tepat ke tubuh Xiang Yang. Xiang Yang tak kuasa menahan gemetar. Gerakan menyerangnya pun sedikit menyimpang. Memanfaatkan kesempatan ini, Qin Yu langsung mendekat ke satu sisi Xiang Yang. Tangannya yang lincah dengan cepat melancarkan berbagai macam serangan. Begitu Qin Yu mendekati targetnya, dia akan menjadi sangat menakutkan. Dengan menggunakan berbagai serangan seperti pukulan, serangan telapak tangan dan serangan jari, Qin Yu mengincar bagian tubuh Xiang Yang yang tidak terlindungi oleh baju zirahnya, terutama tenggorokan, pinggang dan lengan atas, bagaikan embusan angin. Sedikit rasa jijik tampak di wajah Xiang Yang. Ia mengacungkan tombak panjang di tangannya. Untuk saat ini, seluruh tubuh Xiang Yang seperti laras meriam, menembakkan siluet tombak yang tak terhitung jumlahnya. Ia telah memanfaatkan tombak sang penakluk secara maksimal, membuatnya terkadang tampak seperti naga air yang keluar dari gua dan terkadang tampak seperti anakonda yang berguling-guling di udara. Faktanya, kecepatan tombak Xiang Yang masih sedikit lebih lambat daripada Qin Yu. Namun, Xiang Yang hanya perlu sedikit menggerakkan tangannya, dan gerakan seluruh tombak penakluk akan sangat berubah. Ia dapat memanfaatkan kekuatan seperti inersia, elastisitas, dan sebagainya untuk melancarkan serangannya. Xiao Hei berputar-putar di langit, menembakkan kilatan petir satu demi satu ke kepala Xiang Yang dengan sangat cepat. Kilatan-kilatan ini tidak terlalu kuat dan sama sekali tidak mengancam Xiang Yang, tetapi dapat memengaruhi kelincahan gerakannya secara negatif. Mata Qin Yu berkilat tajam. Ia melepaskan seluruh energi bintang di tubuhnya dan memusatkannya di tangan kanannya. Ia kemudian melayangkan pukulan ke dada Xiang Yang. Saat tinju itu mengenai dada Xiang Yang, salah satu buku jarinya tiba-tiba menonjol. Dengan menyalurkan seluruh kekuatan serangannya melalui buku jarinya, Qin Yu secara eksplosif mengirimkan kekuatan penetrasi yang mengerikan. Ia berniat mengenai tenggorokan Xiang Yang dengan pukulan ini, tetapi Xiang Yang dengan cepat menghindarinya. Wajah Xiang Yang tiba-tiba memucat. Pada saat yang sama, ia mengayunkan tombak penakluk dan terbang mundur dengan kecepatan yang sangat tinggi. Binatang. Menggunakan komunikasi indera suci, dia memarahi Xiao Hei secara langsung dan marah. Xiang Yang menjadi marah karena elang hitam ini bagaikan roh yang tak kunjung pergi, bahkan terus-menerus menembakkan kilatan petir ke arahnya. Dalam hal kelincahan, ia tak tertandingi oleh elang hitam di udara. Tadi ia seharusnya bisa menangkis pukulan Qin Yu dengan tombaknya, tetapi gerakannya agak menyimpang dari jalur yang seharusnya karena kilatan petir yang dilepaskan oleh elang hitam tersebut. Serangan Qin Yu mengandung energi bintang dan daya tembus terkuat yang mampu ia gunakan. Meskipun baju zirahnya sebagian menetralkannya, setelah menerima serangan itu, Xiang Yang masih kesulitan bernapas dan merasakan nyeri tersembunyi yang terus-menerus di dadanya. Darahnya bahkan langsung mengalir ke mulutnya. Xiao Hei, kau hebat. Qin Yu tersenyum pada Xiao Hei. Ia lalu berkata kepada Xiang Yang, kau jago bertarung jarak dekat, jadi kau bisa menghadapi serangan utamaku dengan tepat. Bagus, mari kita lihat bagaimana kau akan menghadapi serangan pedang terbangku. Qin Yu telah mengerti, karena Xiang Yang ahli dalam pertarungan jarak dekat, bagaimana jika dia menggunakan pedang terbangnya untuk menyerang dari jauh. Sebilah pedang pendek berwarna emas gelap mulai melayang di atas kepala Qin Yu. Pedang itu tak lain adalah pedang api. Saat meninggalkan tubuhnya untuk menyerang, pedang itu berubah menjadi pedang terbang. Dan saat dipegang, pedang itu menjadi pedang pendek. Dengan pikiran, Qin Yu langsung menembakkan pedang api ke arah Xiang Yang bagaikan seberkas cahaya emas gelap. Pedang api itu memancarkan cahaya yang dahsyat, membuat takjub orang-orang yang menyaksikan pertarungan dari bawah. Dalam hal menggunakan tombak penakluk, Xiang Yang benar-benar ahli di antara para ahli. Di benua Qianlong, sangat sulit menemukan seseorang dengan teknik tombak yang lebih baik darinya. Dengan tombak panjang tersebut, ia dapat terlibat dalam pertempuran jarak dekat maupun jarak jauh secara tak terduga. Akan tetapi, tetap saja mustahil bagi tombak penakluk untuk menyamai pedang terbang dalam hal kelincahan, apapun yang terjadi. Pedang terbang itu mengenai baju zirah Xiang Yang. Energi merah darah pada baju zirah itu dengan mudah menahan hantaman setelah bergetar beberapa saat. Bukannya Qin Yu tidak ingin menyerang titik-titik vital Xiang Yang, hanya saja ketika Xiang Yang dalam posisi bertahan, ia memfokuskan energinya untuk melindungi bagian-bagian vitalnya seperti tenggorokan. Kilatan petir lainnya menyambar kepala Xiang Yang. Bagus, elang hitam,
kau seekor binatang. Qin Yu, kau memanggil binatang ini saudara, jadi kau juga seekor binatang. Kalian berdua binatang, hari ini aku akan menunjukkan betapa hebatnya teknik naga kembar dari tombak penakluk. Xiang Yang menjadi sangat marah. Dengan gerakan menekuk tangannya, tombak penakluk itu tiba-tiba terpelintir sebentar lalu terbelah menjadi dua. Dari tombak panjang, ia telah menjadi dua tombak pendek. Xiang Yang memegang tombak pendek di masing-masing tangannya. Kamu memarahi kakakku lagi, dasar brengsek, kamu nggak ingat apa yang kukatakan. Mendengar kata-kata Xiang Yang, Xiao Hei kembali murka. Suaranya langsung terdengar di benak Xiang Yang. Di saat yang sama, kilatan petir terus menyambar sayapnya. Qin Yu langsung khawatir sehingga ia memberitahu Xiao Hei menggunakan komunikasi indera suci. Xiao Hei, tombak tunggal Xiang Yang sudah sangat cepat. Sekarang setelah menjadi dua tombak pendek, seharusnya dia bisa lebih cepat lagi. Serangannya sekarang benar-benar hebat, jadi kau tidak boleh gegabah. Namun Xiao Hei pada dasarnya tidak memperhatikan hal itu. Kakak, jangan khawatirkan aku. Aku akan menunjukkan betapa hebatnya aku. Xiao Hei berkata langsung kepada Qin Yu menggunakan indera sucinya. Kakak, tadi kaulah yang menjadi penyerang utama. Sekarang giliranku, kau bisa menyerang diam-diam dari satu sisi menggunakan pedang api. Kilatan di tubuh Xiao Hei semakin menyilaukan. Xiang Yang, dasar bajingan. Kau harus disambar petir. Xiao Hei murka. Dengan kepakan sayapnya, berbagai kilatan petir menyambar tubuh Xiang Yang dalam sekejap, sangat cepat, bagai hujan. Binatang, aku akan membunuhmu dulu. Xiang Yang tak tahan lagi menghadapi elang hitam di depannya. Mengabaikan yang lain, ia menyerang elang hitam itu bagai seberkas cahaya sambil memegang dua tombak pendek. Namun, dengan sekali kibasan sayapnya, elang hitam itu melesat pergi dengan sangat cepat. Mata Qin Yu berbinar. Ia segera menusukkan pedang api ke arah Xiang Yang. Bang! Dua tombak pendek Xiang Yang dengan cepat menciptakan pusaran angin, menarik pedang api Qin Yu ke bawah. Bersamaan dengan itu, kedua tombak itu terus menyerang elang hitam. Mata Xiang Yang memerah karena niat membunuh. Mengabaikan Qin Yu, saat ini ia hanya ingin melenyapkan elang hitam menyebalkan di depan matanya. Binatang, kau hanya bisa lari, teriak Xiang Yang dengan marah. Karena Xiao Hei adalah monster iblis tingkat jin dan terlebih lagi, ia memiliki harga diri bawaan, ia paling benci dihina oleh orang lain. Menghina Qin Yu atau dirinya akan membuat Xiao Hei marah. Dan begitu ia marah, itu akan ledakan. Semburan petir yang menyala-nyala keluar dari mulut Xiao Hei. Merasakan kekuatannya, Xiang Yang segera menghindarinya. Namun, mata Xiao Hei berkilat dingin dan kilatan api itu tiba-tiba berbalik. Karena jarak antara kilatan api dan Xiang Yang terlalu dekat kali ini, ia tidak punya waktu untuk menghindarinya. Merusak, setelah teriakan keras, kedua tombak pendek itu berubah menjadi dua naga pengembara. Kedua naga hitam itu bergerak mengitari tubuh Xiang Yang dengan sangat cepat. Energi merah darahnya yang bergejolak juga telah disalurkan ke dalam tombak-tombak itu. Kedua tombak pendek itu secara tak terduga mampu menghancurkan kilatan api itu hingga berkeping-keping. Wajah Qin Yu berubah warna. Ia tahu bahwa kilatan api ini adalah keahlian khusus Xiao Hei. Namun, tiba-tiba kilatan api itu telah berubah menjadi berkeping-keping. Ini menunjukkan bahwa Xiang Yang benar-benar terlalu kuat. Kakak, lihatlah kemampuan spesialku. Suara Xiao Hei terdengar di benak Qin Yu melalui komunikasi indera suci. Wajah Qin Yu langsung berubah warna. Ia teringat perjanjian awalnya dengan Xiao Hei. Xiao Hei ingin bertarung di malam bulan purnama karena ia memiliki keahlian khusus yang, jika digunakan pada malam seperti itu, akan sedikit lebih ringan secara fisik daripada biasanya. Jagoan, Xiao Hei membentangkan sayapnya dan tiba-tiba terbang tinggi ke angkasa. Di saat yang sama, tiba-tiba terdengar teriakan elang yang nyaring. Teriakan elang itu, yang terdengar seperti terbuat dari zat sungguhan, menyebar ke segala arah. Dalam sekejap, air sungai Wu mulai menderu kencang. Cahaya mulai berkelap-kelip di ubun-ubun kepala Xiao Hei. Bersamaan dengan itu, cahaya bulan purnama di langit tiba-tiba mulai terfokus di kepalanya. Cahaya bulan kemudian menyebar ke seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, seluruh tubuh Xiao Hei telah diselimuti cahaya bulan, tampak sangat mempesona. Wajah Xiang Yang berubah drastis. Ia juga bisa merasakan Xiao Hei saat ini membawa kekuatan mengerikan di tubuhnya. Banyak aliran energi elemen berwarna merah darah mengalir ke dalam baju zirah Xiang Yang. Ia dengan cepat meningkatkan pertahanan seluruh tubuhnya ke level tertinggi. Pada saat yang sama, ia melemparkan sebuah tangan. Sebuah tombak pendek tiba-tiba ditembakkan langsung ke arah Xiao Hei. Siapa sangka tombak pendek ini juga bisa digunakan untuk serangan jarak jauh. Tombak pendek itu ditepis oleh cahaya bulan dengan mudah.
Xiao Hei membentangkan sayapnya dan melambaikannya dengan sangat lambat. Seluruh cahaya bulan tiba-tiba terkonsentrasi di tepi sayap. Kemudian, cahaya bulan ditembakkan ke bawah ke arah Xiang Yang dari dua arah secara bersamaan dalam bentuk dua sinar bulan sabit. Tubuh Xiang Yang langsung bergerak sangat cepat. Namun, terlepas dari gerakannya, dua sinar bulan sabit masih mengejarnya. Mereka tidak dapat dihindari. Xiang Yang menengadah ke langit sambil meraung. Seluruh energi di tubuhnya melonjak. Karena tidak ada cara untuk menghindari dua sinar bulan sabit itu, ia hanya bisa menghadangnya secara langsung. Bang, energi seorang ahli Yuanying tingkat awal memang mengerikan, tetapi dua bilah sabit cahaya bulan itu sangat aneh. Mereka secara tak terduga dapat mengikis energi elemental merah darah Xiang Yang secara langsung. Meskipun mulai menyusut, dua bilah sabit itu bahkan telah mengikis baju zirah Xiang Yang. Baju zirah yang awalnya sempurna, tiba-tiba rusak akibat efek korosi dari dua sinar bulan sabit. Xiang Yang, mari kita lihat apakah kamu masih berani mengumpat lagi. Suara Xiao Hei meninggi di benak Xiang Yang. Xiang Yang sangat marah. Lebih dari separuh baju zirahnya yang hancur tentu saja membuatnya tertekan dan semakin marah. Di saat yang sama, teriakan elang yang menggema terdengar. Kilatan petir menyambar dengan sangat cepat dari mulut Xiao Hei. Itu datang langsung ke Xiang Yang. Kilatan. Xiang Yang sangat meremehkan kilatan petir Xiao Hei karena tidak dapat melukainya. Tiba-tiba wajahnya berubah drastis. Ia tiba-tiba menyadari adanya penusuk di dalam kilatan petir itu, sebuah penusuk dengan kekuatan yang mampu menembus apapun yang menghalanginya. Xiao Hei akhirnya memperlihatkan senjata suci yang ditempanya sendiri. Bahkan Qin Yu pun tidak tahu tentang senjata suci Xiao Hei. Ia menempa senjata ini berdasarkan metode penempaan rahasia dalam ingatan turun-temurunnya, sehingga sangat kuat, bahkan lebih kuat daripada yang dibayangkan Qin Yu. Momentum penusuk yang tak terhentikan membuat wajah Xiang Yang berubah warna sepenuhnya. Xiang Yang tiba-tiba berteriak keras dan marah. Energi elemental di tubuhnya terus-menerus melonjak. Seperti singa yang marah, ia mengabaikan segalanya untuk mengaktifkan energi elemental di tubuhnya. Menggunakan energi elemental dengan cara yang begitu gila sangat berbahaya bagi Yuanying, tetapi Xiang Yang tidak punya waktu untuk mempertimbangkan begitu banyak hal. Bang, tombak pendek dan penusuk bermuatan petir saling bertabrakan. Tombak pendek itu jatuh tak berdaya ke samping, tetapi penusuk bermuatan petir itu tiba-tiba mengenai tubuh Xiang Yang. Bang, energi elemen berwarna merah darah di sekujur tubuh Xiang Yang bergetar hebat. Semburan darah menyembur langsung dari mulutnya dan berhamburan ke udara. Namun, karena lebih dari separuh kekuatan penusuk bermuatan petir telah dinetralkan dalam benturan dengan tombak pendek, serangan ini hanya akan melukai Xiang Yang dengan parah. Xiang Yang mula-mula terluka parah oleh dua bilah cahaya bulan sabit, kemudian terkena penusuk bermuatan petir sehingga kini ia telah kehilangan lebih dari separuh kekuatannya akibat luka-luka. Kakak, aku serahkan padamu. Setelah menembakkan penusuk bermuatan petir, Xiao Hei segera memberitahu Qin Yu menggunakan komunikasi indera suci. Ini adalah jurus terakhir yang disepakati Xiao Hei dan Qin Yu. Qin Yu akan memberikan pukulan terakhir yang mematikan kepada Xiang Yang. Ini akan menjadi jurus terkuatnya yang akan ia pertaruhkan nyawanya. Saat ini, seluruh tubuh Qin Yu mulai berkobar seperti api. Lapangan bintang, serangan meteor. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Nebula di dantian Qin Yu mulai bergetar hebat. Butiran-butiran keperakannya langsung terbakar dengan sangat kuat. Jumlah butiran keperakan berkurang dengan kecepatan yang jelas. Pada saat yang sama, energi bintang yang dihasilkan oleh butiran-butiran keperakan yang menyala-nyala membentuk nebula raksasa di luar tubuh Qin Yu. Sebuah nebula raksasa dengan diameter beberapa puluh meter, telah muncul di luar tubuh Qin Yu. Energi bintang yang melonjak dari nebula ini tidak hanya 10 kali lebih kuat daripada saat Qin Yu menggunakan medan bintang sebelumnya. Nebula ini bahkan menyelimuti Xiang Yang. Ekspresi dingin dan tegas terpancar di wajah Qin Yu. Tubuhnya kemudian terbagi menjadi 9 ilusi. Nebula raksasa itu telah membentuk pusaran air. Kesembilan ilusi tersebut berada di tepi pusaran air, masing-masing memegang pedang api. Masing-masing pedang api diisi dengan energi bintang Qin Yu dan mengirimkan serangan pedang. Saat Qin Yu menggunakan medan bintang, kecepatannya mencapai maksimum. Kesembilan ilusi tersebut sebenarnya adalah bayangan yang diciptakan oleh Qin Yu saat melakukan 9 gerakan berbeda. Karena kecepatannya yang luar biasa, kesembilan gerakan tersebut tampak muncul bersamaan. Bersamaan dengan itu, 9 serangan pedang yang berbeda pun dieksekusi. Penyatuan 9 bintang, ke-9 ilusi itu menyatu. Seluruh tubuh Qin Yu diselimuti cahaya bintang beberapa meter, tampak sangat menyilaukan.
Mereka yang menyaksikan dari jarak 100 li pun dapat melihat tubuh Qin Yu menerjang Xiang Yang seperti meteor. Semuanya terdengar lambat dalam deskripsi, tetapi sebenarnya, tepat setelah Xiang Yang terluka oleh Xiao Hei, serangan Qin Yu telah mencapai Xiang Yang. Keduanya telah bekerja sama dengan sangat baik. Xiang Yang pada dasarnya tidak punya waktu untuk menghindar. Setelah histeris, ia menembakkan dua tombak pendeknya ke arah Qin Yu seperti dua naga air. Namun, tubuh Qin Yu kembali menjadi ilusi. Sambil memegang pedang api, Qin Yu berubah menjadi beberapa bayangan kabur. Cahaya menyilaukan menyambar Xiang Yang. Tubuh Xiang Yang terguncang. Ia menatap Qin Yu dengan tak percaya. Kini, beberapa titik vital tubuhnya, seperti jantung dan tenggorokan, telah ditembus oleh pedang api Qin Yu. Sejak Qin Yu menggunakan teknik penyatuan 9 bintang dan menyatukan energi bintang keperakan yang menyala-nyala dengan tubuhnya, kekuatan serangannya sungguh luar biasa dahsyat. Meskipun telah tertusuk titik-titik vital, Xiang Yang tidak langsung mati karena telah mencapai tahap Yuanying. Setelah berhasil membentuk Yuanying, ia memiliki jiwa yang sangat tangguh. Tiba-tiba, senyum samar dan aneh muncul di sudut mulut Xiang Yang. Wajah Qin Yu tiba-tiba berubah warna. Ia langsung menukik ke bawah menggunakan stellar field-nya. Pada saat yang sama, ia memberitahu Xiao Hei menggunakan komunikasi indera suci. Xiao Hei, lari. Kecepatan Qin Yu sangat cepat, tetapi hanya dalam sekejap. Ledakan. Seluruh tubuh Xiang Yang meledak. Yuanying-nya telah hancur sendiri. Inilah penghancuran diri seorang ahli tingkat Yuanying. Kekuatan penghancur yang mengerikan menyebar ke segala arah. Para ahli di kedua sisi Sungai Wu hanya bisa merasakan matahari yang menyilaukan telah muncul di depan mata mereka. Hati-hati, Fen Yuzi dan Qin De juga segera mengaktifkan energi elemen pelindung tubuh mereka dan berbaring tengkurap. Tanah di kedua sisi Sungai Wu mulai bergetar seolah-olah sedang terjadi gempa bumi. Semua orang biasa dalam radius 1 km dari pusat ledakan langsung tewas seketika dengan darah mengalir keluar dari telinga, mata, hidung, dan mulut mereka. Dalam radius ini, para ahli internal biasa pun tewas dalam sekejap. Bahkan para ahli Xiantian yang menonton pertarungan dari jarak 1 km juga terluka parah. Penghancuran diri seorang ahli tahap Yuanying sungguh menakutkan. Di tengah malam, seluruh wilayah Bacu dapat melihat bola apinya yang menyilaukan. Pada saat ledakan, gemuruh yang dalam mulai bergema di seluruh langit dan bumi untuk sementara waktu. Orang-orang di daerah lain di Kabupaten Bacu pertama kali melihat meteor yang menembus langit, lalu bulan purnama muncul. Orang-orang di tepi Sungai Wu merasakan ledakan itu sama menyilaukannya dengan matahari, tetapi orang-orang yang berjarak setidaknya 100 li dari medan perang merasakannya serupa dengan bulan yang terang di langit. Untuk sesaat, sebagian besar penonton pertarungan itu tiba-tiba merasa seolah-olah mereka sedang menyaksikan dua bulan terang yang menggantung tinggi, yang cahayanya saling menguatkan. Meteor yang menembus langit, dua bulan yang menggantung tinggi. Pertempuran ini sungguh mengerikan. Xiao Yu, apa yang sebenarnya terjadi pada Xiao Yu? Qin Feng, yang telah kembali ke Kabupaten Lei Sui, menatap ke arah pertempuran di kejauhan. Wajahnya dipenuhi kecemasan dan kekhawatiran. Xiang Guang sudah khawatir sejak awal pertarungan karena bagaimanapun juga pertarungan ini berkaitan dengan keberadaan seluruh klan Xiang. Karena itu, ia berdiri di atas menara di gerbang ibu kota, mengamati arah pertarungan. Setelah sebuah meteor menyambar langit, seluruh hati Xiang Guang menjadi cemas. Meteor, dari mana asalnya? Dia jadi gugup. Ia sama sekali tidak tahu bahwa meteor itu terbentuk oleh energi bintang mengerikan yang dihasilkan ketika Qin Yu membakar butiran-butiran keperakan nebula di dalam tubuhnya, yang juga mirip dengan bintang-bintang keperakan. Karena Qin Yu menggunakan keahlian khusus ini, butiran-butiran keperakan seperti bintang di dalam dirinya, sumber energi dasarnya, berkurang banyak volumenya karena terbakar, tetapi ia juga mampu melepaskan energi yang sangat dahsyat. Segera setelah itu, sebuah ledakan dahsyat terjadi. Sebuah bulan purnama, yang bahkan sebanding dengan bulan purnama di langit telah tercipta akibat ledakan tersebut. Kemampuan penghancuran diri seorang ahli tahap Yuanying sungguh luar biasa. Bulan purnama, lagi. Napas Xiang Guang terasa berat. Berdiri di tepi menara gerbang kota, ia menatap ke arah medan perang dengan mata terbelalak. Lama setelah ledakan itu, segalanya menjadi tenang. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa hasilnya? Apakah leluhur agung telah membunuh musuh? Xiang Guang terus bertanya dalam hati. Butir-butir keringat bahkan muncul di dahinya. Ia tahu satu hal, jika leluhur agung mati, klan Xiangnya akan tamat. Xiang Guang tiba-tiba menoleh ke samping. Ia langsung bertanya, Yiyan, aku bertanya padamu, apa yang terjadi di Sungai Wu? Ia juga tahu bahwa pertempuran sengit telah terjadi di Sungai Wu, tetapi ia tidak tahu bagaimana hasilnya.
Yi Yan diam-diam merasa sedih. Dia bukan makhluk abadi, bagaimana mungkin dia bisa menebak hasil pertarungan? Namun, karena Siang Guang menatapnya, bagaimana mungkin dia berani mengatakan bahwa dia juga tidak tahu? Yi Yan langsung membungkuk, berkata, "Yang mulia, kita benar-benar terlalu jauh dari medan perang, jadi mustahil untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Namun, meteor tadi pastilah serangan dahsyat yang dilakukan oleh seorang Sangsian yang berpartisipasi. Bulan cerah, pada akhirnya pastilah ledakan mengerikan yang disebabkan oleh penghancuran diri Jindan atau Yuanying seorang Sangsian. Siapa yang sebenarnya menghancurkan dirinya sendiri? Apa hasilnya?" Dengan mata berbinar, Siang Guang bertanya dengan nada mendesak. Yi Yan buru-buru berkata, "Yang mulia, Anda tahu tentang kekuatan sejati leluhur agung. Dalam pertempuran ini, leluhur agung pastilah pemenangnya." Di saat genting ini, bagaimana mungkin Yi Yan berkata sebaliknya? Hanya dengan mengatakannya, ia bisa menenangkan Siang Guang. Benar, mendengar kata-kata ini, Siang Guang seperti telah menelan pil abadi. Seluruh tubuhnya langsung dipenuhi vitalitas dan matanya berbinar-binar. Siapa di benua Qianlong yang bisa menandingi leluhur agung? Kudengar bahkan Wu De jauh lebih rendah darinya. Kurasa penantang Sangsian itu lebih lemah daripada leluhur agung dan menghancurkan dirinya sendiri karena putus asa. Pasti begitu. Karena Siang Guang berpikiran demikian dan karena bawahannya seperti Yi Yan juga turut sependapat dengannya, dia pun segera menjadi semakin yakin akan hasil pertempuran itu. "Baiklah, ikuti saya kembali ke istana, tuan-tuan. Bersama-sama kita akan dengan tenang menunggu kepulangan leluhur agung dan menyiapkan jamuan perayaan untuknya." Dengan penuh semangat, Siang Guang segera memberi perintah kepada beberapa pejabat tinggi kepercayaan di sekitarnya. Ia kemudian berlari kembali ke istana kekaisaran untuk menyiapkan jamuan perayaan bagi leluhur agungnya. Pertempuran yang mengerikan itu berakhir beberapa saat yang lalu dan air sungai Wu mulai tenang. Tampaknya tidak ada perubahan dibandingkan sebelum pertempuran, hanya tanggul di sepanjang tepi sungai yang telah menjadi berantakan. Ledakan yang mengerikan itu telah merobohkan pohon-pohon besar dan menerbangkan pedang kemana-mana. Gelombang kejutnya bahkan telah menyebabkan banyak orang biasa berdarah dari telinga, mata, hidung, dan mulut mereka, yang mengakibatkan kematian. Qin De tiba-tiba memuntahkan sehelai rumput dan berdiri tiba-tiba. Saat ini, ia tertutup debu sepenuhnya, tampak seperti pengemis. Fen Yuzi juga berdiri di sampingnya. Ledakan tadi sungguh dahsyat, mengabaikan debu di tubuhnya, Qin De buru-buru menatap ke depan. Di hadapannya, Sungai Wu, yang lebarnya beberapa kilometer, mengalir deras ke timur. Hampir tak ada seorang pun yang terlihat di sungai itu. Di mana Yuer? Qin De merasa khawatir dalam hatinya. Ia segera memperluas indera sucinya, tetapi karena ia baru mencapai tahap awal Jindan, jangkauan indera sucinya hanya 1000 meter, dan ia tidak dapat mendeteksi aura Qin Yu dalam jangkauan 1000 meter ini. "Kamu!" Qin De tiba-tiba berteriak keras. Suaranya bergema di Sungai Wu. "Yang mulia, jangan cemas," Fen Yuzi buru-buru berkata kepada Qin De. "Indera suci saya memiliki jangkauan yang jauh lebih luas. Biarkan saya memeriksanya dengan cermat." Mendengar ini, Qin De langsung tenang. Ia menatap Fen Yuzi dengan penuh harap. Indera suci Fen Yuzi menyebar ke segala arah. Setelah sekian lama, ia tak punya pilihan selain menatap Qin De, berkata, "Yang mulia, saya belum mendeteksi apapun." Wajah Qin De sedikit berubah. Kemudian, saat ia mengingat ledakan beberapa saat yang lalu, ia berkata dengan mata berbinar, "Saudara Feng, saya ingat Yuer sedang menyelam ke arah Sungai Wu saat ledakan terjadi. Mungkin ia sekarang berada di dasar sungai." Fen Yuzi berkata sambil menggelengkan kepala, "Seberapa dalam Sungai Wu ini? Indera suci kita berada di jangkauan lebih dari 1 kilometer, jadi jika ada sesuatu di dasar sungai, seharusnya kita sudah menyadarinya, tapi kita belum mendeteksi apapun." Bang! Air Sungai Wu tiba-tiba meluap. Sebuah siluet melayang ke angkasa dari bawah air. Tak lama kemudian, terdengar percikan keras lainnya, dan seekor elang hitam pun terbang ke angkasa dari dasar sungai. Dengan demikian, seorang manusia dan seekor elang pun melayang ke angkasa di atas Sungai Wu. Qin De dan Fen Yuzi keduanya melihat siluet itu. "Ah, itu Yuer." Seluruh tubuh Qin De menjadi bersemangat. Manusia dan elang itu kemudian terbang menuju Qin De dan Fen Yuzi seperti dua sinar cahaya. Hanya dalam sekejap, keduanya telah tiba di wajah Qin De. Qin Yu menatap Qin De. Senyum tipis muncul di wajahnya yang pucat. "Ayah, aku berhasil." Qin De merasakan sensasi mati rasa menjalar di sekujur tubuhnya. Matanya tak kuasa menahan diri untuk sedikit berkaca-kaca. Wajahnya dipenuhi kegembiraan. Tanpa banyak berpikir, ia tiba-tiba memeluk Qin Yu. Qin Yu juga memeluk ayahnya. Keduanya berpelukan erat seperti ini.
Ayah, kau terlihat sangat kotor. Di saat genting ini, Qin Yu tiba-tiba mengucapkan kalimat yang merusak suasana. Qin De terkejut, ledakan tadi benar-benar menutupinya dengan debu, tetapi setelah itu ia harus buru-buru mencari Qin Yu sehingga ia belum sempat membersihkan debu dari tubuhnya. Dasar bocah nakal, Qin De menegur sambil tersenyum. Ia kemudian mengaktifkan energi elemennya untuk langsung mengibaskan debu dari tubuhnya. Haha, kalian berdua jangan berisik. Ayo cepat kembali, ya, kata Fen Yuzi sambil tertawa terbahak-bahak. Ia lalu menghampiri Qin Yu dan dengan santai meninju dadanya, sambil berkata, dasar bocah nakal, siapa sangka kau bisa membunuh bahkan seorang ahli Yuanying di usia semuda itu. Setelah menyaksikan Qin Yu tumbuh dewasa, Fen Yuzi tentu saja memiliki perasaan kebapaan terhadapnya. Kini setelah Qin Yu mencapai prestasi seperti itu, ia pun merasa sangat bahagia untuknya. Tubuh Qin Yu sedikit gemetar. Wajahnya semakin pucat. Xiao Yu, ada apa? Fen Yuzi tahu ada yang tidak beres. Meskipun pukulan yang baru saja dilontarkannya terasa kuat, seharusnya itu bukan masalah bagi seorang Xiu Zenis. Qin Yu tersenyum sambil menggelengkan kepala, tidak apa-apa. Aku hanya mengalami beberapa luka kecil setelah menggunakan jurus pamungkas tadi. Tidak masalah. Begitu aku kembali berlatih dengan tenang, aku akan pulih dengan sangat cepat. Ada senyum yang sangat cerah di wajahnya saat ini. Luka kecil. Untuk melakukan teknik bulan gelap tingkat pertamaku, aku kehilangan sepertiga energiku. Pukulan yang kau lakukan jauh lebih kuat daripada milikku, jadi kau pasti kehilangan setidaknya setengah kekuatanmu. Mungkin saluran, otot, dan tulangmu semuanya terluka parah. Jika luka-luka ini dianggap kecil, aku tidak tahu apa yang seharusnya disebut luka besar. Kata Xiao Hei dengan nada kesal menggunakan indera sucinya. Qin Yu menatap Xiao Hei. Memang, kali ini Qin Yu terluka parah. Butiran-butiran keperakan di nebula di dalam dantiannya adalah sumber energinya, tetapi ia tiba-tiba menggunakan kemampuan khusus, membakar habis butiran-butiran keperakan tersebut. Oleh karena itu, kini butiran-butiran keperakan tersebut hanya berukuran sekitar setengah dari ukuran semula. Terlebih lagi, ini adalah pertama kalinya ia melepaskan energi sebesar itu secara eksplosif sehingga tubuhnya pun tak mampu menahan tekanan tersebut. Akibatnya, saluran, otot, dan tulangnya terluka parah. Ayah, ayo kita kembali. Karena Siang yang sudah meninggal, tidak ada lagi yang bisa menghentikan klan Qin. Sekarang aku bisa pulih tanpa khawatir, jadi ayah bisa tenang. Melihat ekspresi ayahnya, Qin Yu langsung berkata dengan nada menghibur. Begitu Qin De mendengar ini, dia diam-diam mengangguk. Siang yang sudah mati, jadi Qin Yu sekarang bisa meluangkan waktu untuk menyembuhkan lukanya. Yuer, ini berat untukmu. Qin De menepuk bahu Qin Yu lalu berkata sambil tersenyum, baiklah, ayo kita kembali ke kota Siang. Segera setelah itu, Qin De, Qin Yu, Elang Hitam dan Feng Yuzi menembus langit, menuju langsung kota Siang. Pengaruh pertempuran ini sangat besar. Orang-orang di ratusan kota di sekitar medan perang menyaksikan pertempuran yang mengerikan ini, meteor yang menembus langit yang diciptakan oleh Qin Yu, dan energi mengerikan yang dihasilkan oleh penghancuran diri Yuanying, yang secara tak terduga sama cemerlangnya dengan bulan purnama di langit. Sebuah meteor yang menembus langit, 2 bulan yang menggantung tinggi. Berita tentang pertempuran legendaris ini disebarkan oleh para ahli di seluruh benua Qianlong. Bahkan ketika para sangsian dari dinasti Ming dan dinasti Han datang ke lokasi untuk menyelidiki, mereka mau tidak mau mengakui bahwa kedua belah pihak dalam pertempuran ini jauh melampaui mereka dalam hal kekuatan. Pertarungan ini nantinya akan menjadi legenda di benua Qianlong dan memberikan inspirasi bagi setiap jago bela diri. Menurut deskripsi para ahli Xiantian yang selamat dan menyaksikan pertempuran dari tepi Sungai Wu, satu sisi pertempuran legendaris ini adalah Xiang Yang, sementara sisi lainnya sangat misterius, terdiri dari seorang pria dan seekor elang. Banyak orang akan mencoba mencari tahu siapa pria dan elang ini, tetapi tidak akan berhasil. Identitas mereka pun akan menjadi teka-teki di benua Qianlong. Dalam sebuah perjamuan mewah di kota Siang. Haha, ayo, tenggak. Dengan wajah agak memerah, Su Yuan berdiri dan berkata dengan suara mabuk. Setelah kematian Xiang Yang, tidak ada lagi kekhawatiran tentang perang, sehingga klan Qin pun menjadi sangat tenang. Sebagai penasihat militer jenderal, Su Yuan pernah berkata bahwa ia tidak boleh minum anggur demi menjaga akal sehatnya, tetapi sekarang ia juga minum anggur sesuka hati tanpa rasa bersalah. Jika keadaan sudah sampai pada titik ini, jika klan Qin tidak dapat menang, maka semua jenderal itu harus bunuh diri untuk menebus ketidakmampuan mereka. Bertahun-tahun, Yang Mulia, kami telah mempersiapkan hari ini selama bertahun-tahun dan akhirnya berhasil. Yang Mulia, kami akhirnya berhasil. Besok, segera setelah Yang Mulia memberi perintah,
kami akan melancarkan serangan terakhir. Kabupaten Bacu, kabupaten terakhir dinasti Chu, akan jatuh sepenuhnya ke tangan kami, kata Su Yuan dengan nada emosional, setengah mabuk. Qin De tiba-tiba ikut minum dan menganggukkan kepalanya. Benar juga, 18 tahun, sudah 18 tahun. Kita belum tidur nyenyak selama 18 tahun terakhir. Akhirnya, kita berhasil. Aura di sekujur tubuh Qin De telah berubah total. Tidak lagi dingin dan garang seperti sebelumnya dan hanya memancarkan perasaan bebas dan alami. Tidak, bukan hanya 18 tahun, ayah. Para senior klan Qin sebenarnya telah mempersiapkan diri selama ratusan tahun. Setiap generasi senior terus-menerus mempersiapkan diri untuk masa depan. Jika bukan karena persiapan ratusan tahun ini, bahkan dengan bantuan klanmu dan klan Sangguan, kita tidak akan sampai pada situasi saat ini. Seluruh tubuh Qin Zheng juga menjadi sangat bersemangat. Benar. Qin De tiba-tiba mengangguk. Para senior klan Qin telah mempersiapkan diri selama ratusan tahun. Mereka menunggu bertahun-tahun. Ada juga Jing Yi. Dia sudah lama menantikan hari ini. Setelah berkata demikian, ia tiba-tiba terdiam. Dia mengingat kejadian di masa lalu. Ayah, mata Qin Feng berkilat dingin. Aku pasti akan memenggal kepala Siang Guang untuk menghibur arwah ibu di langit. Saat berusia 10 tahun, ia menyaksikan kematian ibunya dengan mata kepalanya sendiri, jadi ia selalu menantikan hari ini sejak saat itu. Qin De mengangguk dan tiba-tiba berkata, Zenger, apakah kamu terus mengawasi pergerakan klan Siang di ibu kota? Jangan biarkan mereka kabur di saat-saat terakhir. Qin Zheng berkata dengan percaya diri, jangan khawatir, ayah. Setiap anggota klan Siang ada di tanganku. Bahkan Kaisar Siang Guang pun bisa melupakan rencana melarikan diri dari istana kekaisaran. Kini, semua pasukan rahasia klan Qin telah berada di bawah kendali Qin Zheng. Qin De mengangguk, lalu menoleh ke arah Qin Yu di sampingnya, yang sedang memberi Xiao Hei bebek panggang. Qin De menatap putra ketiganya sambil tersenyum. Untuk sementara, ia hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Ayah, melihat Qin De hanya tersenyum padanya, Qin Yu tidak dapat menahan perasaan bingung. Senyum Qin De mengandung kepuasan luar biasa seorang ayah terhadap putranya. Senyum itu sungguh penuh kepuasan. Memiliki putra seperti Qin Yu, Qin De bisa merasa bangga dengan hidupnya. Keesokan harinya, Qin De, mengenakan baju zirah, berdiri di luar gerbang barat kota Siang menghadap ke barat. Orang-orang seperti Qin Zheng, Qin Feng, Qin Yu, dan Su Yuan berdiri di belakangnya. Ada juga pasukan khusus yang bertugas melindungi inti klan Qin ini. Kita telah mempersiapkan diri selama ratusan tahun untuk meraih kesuksesan dalam satu pagi. Mata Qin De berbinar-binar. Barat adalah arah target kali ini Kabupaten Bacu. Tiba-tiba, Qin De berteriak kepada para prajurit pembawa perintah di belakangnya, perintahkan pasukan di Kabupaten Leisue, Kabupaten Sangke, dan Kabupaten Zhenyang untuk menyerang Kabupaten Bacu bersama-sama dengan kekuatan penuh. Aku ingin seluruh Kabupaten Bacu ditaklukkan dalam waktu setengah bulan. Ya, beberapa prajurit pengantar perintah segera menerima perintah itu lalu melaju kencang di atas burung mereka untuk menyampaikannya. Kabupaten Leisue, Kabupaten Sangke, dan Kabupaten Zhen yang masing-masing memiliki ratusan ribu pasukan. Setelah perintah diberikan, lebih dari 1.600.000 pasukan klan Qin langsung menyerbu Kabupaten Bacu. Melihat situasi yang tidak menguntungkan bagi mereka, banyak pasukan dan jenderal klan Siang segera menyerah. Mata-mata klan Qin menghabiskan banyak uang untuk menyuap musuh-musuh mereka dari dalam, sementara pasukan klan Qin mengancam mereka dari luar, sehingga wilayah terakhir klan Siang pada dasarnya runtuh pada serangan pertama. Pertahanannya dihancurkan dengan mudah oleh pasukan klan Qin seperti rumput kering dan kayu lapuk. Serangan terhadap Kabupaten Bacu ini pada dasarnya seperti sebuah perlombaan. Pasukan kavaleri klan Qin bergerak maju tanpa henti. Setelah menduduki sebuah kota, mereka menempatkan sejumlah pasukan di sana lalu terus bergegas menyerang. Meskipun klan Qin harus mengirimkan sejumlah pasukan untuk mempertahankan kota-kota yang ditaklukkannya di tengah jalan, pada akhirnya, pasukannya di tiga arah yang berbeda tetap berjumlah lebih dari 1 juta. Pasukan sebanyak itu telah berkumpul di luar ibu kota.